Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sobat Semanggi University. Hari ini saya Rosa dari tim marketing, lalu ada saya Fadila dari tim accounting. Saya Dikrik dari tim marketing dan accounting. Identitasnya ada dua. Oke, hari ini kita bertiga akan membahas sebuah buku yang berjudul It's a Bad or Good Habit dari Sabrina Ara. Buku ini sudah sangat banyak kita bahas dari sebelum-sebelumnya, dan sampailah kita di subbab keberapa ini, Kak? Subbab ke-6 yang judulnya adalah apa, Mas Dikrik? Mempertahankan kebiasaan baik. Betul, mempertahankan kebiasaan baik. Semoga pembahasan kita hari ini sangat-sangat positif dan sehingga bisa memotivasi teman-teman semuanya untuk mempertahankan kebiasaan baik. Nah, dari Mbak Fadila dulu deh. Setelah membaca bab 6 ini, apa sih yang Mbak Fadila sangat-sangat ingat dan kayak di bab 6 ini kunci dan poinnya dari sini nih, Mbak? Kebiasaan baik itu bisa diubah ataupun bisa dipertahankan, Mbak Ocha. Oh gitu. Iya, karena nggak setiap orang bisa mempertahankan kebiasaan baik itu. Maksudnya nggak bisa mempertahankan itu nggak mungkin belum konsisten gitu terkait itu gitu. Jadi mempertahankan kebiasaan baik itu perlu untuk setiap manusia gitu, agar kita juga tetap ingat gitu, nggak kayak nggak seenaknya sendiri gitu dalam bersikap, dalam berbicara kepada orang dan yang lainnya juga. Oke, berarti kalau Mbak Fadila memahami kebiasaan baik itu adalah ketika kita berhubungan sama orang gitu ya, yang paling krusial gitu. Nah, kalau Mas Dikri nih dari bab 6 apa sih yang paling enak banget di buku ini? Melakukan kebiasaan itu sangat sulit dipertahankan sebenarnya. Kebiasaan. Kan kebiasaan biasanya sering bosan gitu loh. Oh iya, betul rutinitas ya. Betul. Nah, kalau gimana? Misal kalau kita berangkat setiap hari pagi kan mesti dapat positifnya juga tuh. Dapat datang dari kantor ke tepat waktu. Terus kalau lama-lama itu kan jadi bosan. Jadi biasanya pasti mundur, telat. Oh gitu ya. Ada suatu saat gitu ya. Merasa bosan dan sampai gitu. Oh iya benar sih. Ya memang. Masih dijalankan dari rumah berapa kilo? Sekitar 10. Berarti berapa menit itu? Berapa menit? Sekitar 20 menitan kalau naik sepeda motor. Iya sama sih. Ya memang ada rasa-rasa bosannya sih. Tapi memang harus dikelola biar tidak menimbulkan kebiasaan buruk kebalikannya. Nah, di sini sebenarnya selain kita membahas soal kebiasaan baik. Kalau Bapak dulu deh, aku tanya kebiasaan baik kamu apa? Yang kayak Apa ya? kebiasaan baik yang ini. Kebiasaan baik mungkin untuk saat ini aku lebih ke sebelumnya kan aku kayak sedikit malas untuk kayak contoh pulang kerja kayak mau mandi gitu, itu mager gitu loh, Mbak. Itu kan kebiasaan buruk, tapi beberapa bulan ke belakang itu udah aku latih gitu, jadi kayak setiap pulang kerja harus mandi gitu. Orang mandi ya dulu? Jarang iya. Jarang mandi gitu karena kayak udah capek gitu loh, apalagi kalau udah dateng langsung ke kamar, apalagi ke kasur ya kayak mager gitu loh, mau kayak tarik kasur ya. Iya betul itu. Kalau masih nih kebiasaan baik apa? Kebiasaan baik Sampai sekarang tuh masih dipertahankan dan kayaknya oke, ini kebiasaan baik aku nih. kebiasaan baik itu menjaga sikap sih ya. Menjaga sikap Tata cara gimana menjaga sikap? cara sama orang. Oh iya. Kan kita gak bisa langsung belak-belakan kayak siapa koi. Iya. Dasarnya. Oh iya. Kan harus menyesuaikan dengan lawan bicaranya. Oke. Ya itu sulit sih, aku masih sangat memperjuangkan itu. Kalau aku kebiasaan baik, aku simpel sih bangun pagi. Karena dulu aku tidak bisa bangun pagi, sekarang aku secara rutin karena harus ke kantor maka aku bisa bangun pagi. Itu. Nah, selain membahas soal kebiasaan baik, di sini buku ini ternyata salah satu caranya dalam merawat kebiasaan baik itu adalah dengan mengelola stres. Karena kita tahu bahwa setiap orang tuh pasti adalah masa dimana stres. Dan itu adalah hal yang normal. Tapi adalah
yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk mengelola stres itu agar tidak menimbulkan yang namanya kebiasaan buruk. Karena seperti apa yang dikatakan sama Mbak Fadila, yang namanya kebiasaan baik itu pasti ada fasenya. Nggak bisa nih baik terus, pasti ada distraksinya. Kadang menggok kanan, kadang menggok kiri, akhirnya kayak menimbulkan kebiasaan buruk yang lama-lama kerikol. Akhirnya yang dulunya bisa, yang sekarang bisa bangun pagi karena stres, tiba-tiba males bangun pagi. Gitu. Nah, Mas Diki dulu deh. Mas Diki kalau misalnya stres, cara mengelolanya gimana? Kalau mengelola stres kan dulu pernah di kantor sebelumnya. Oh, stres atau di sini? Di sini stres kan? Stresnya kan kena pekerjaan sering dapat rejekan banyak gitu. Oh ini ya, reject apa kan? B produksi terus kan otomatis biasanya stres. Itu biasanya aku mempengaruhi izin Oh izin sama izin kerja. kerja ya. refreshing ke tempat. Oh ya, sama keluarga gitu ya. Sendiri sih aku. Oh sendiri, Healing sendiri ya ini. sendiri. Emang nggak bisa kalau sama keluarga? Apa malah merepotkan? Kan hari kerja itu. Oh hari kerja. Hari libur. Sulit gitu ya, apalagi kalau dadakan. Nah, Tapi kalau di sini merasakan nggak stres seperti itu? Karena nggak ada rejekan kan? Karena internal. Oh belum. Tenang dulu. Oh jadi Mas Diki dengan healingnya jauh apa nggak jauh? Maksudnya kayak ya gimana? Ke alam tuh sebenarnya nggak ada alamnya kak. kan biasa ke Trawas. Oh. Biasa keliling pakai sepeda motor terus balik lagi. Oh. OPP gitu Aku ya. nggak capek. Oh nggak ya itu dia. Healingnya beda-beda. Racing kan racing. Motor. Kalau Vanilla apa? Cara mengelola stres? Kalau untuk aku healingnya itu biasanya aku biasanya kayak main kayak nongkrong gitu atau Tapi nggak sepedaan ya Mas Diki? enggak jarang gitu. Main. Itu kalau mau keluar kota itu emang harus berencana sih kalau aku. Oh kayak gitu soalnya effort ya. Iya, lagi beda. Konsepnya macam. Terus kayak kalau aku sih kayak hangout sama teman ke kafe atau ke tempat-tempat baru yang ada di Surabaya. Kalau enggak gitu juga kita cari kayak kuliner makan gitu. Itu salah satu healing terbaik. Oh itu. Ini menemukan. Malah menimbulkan masalah enggak ya? Enggak sih. Paling sehari. Cuma ya satu dua kali aja sih kayak gitu itu. Cuma ya kayak aku mencoba untuk menyenangkan diriku sendiri gitu loh. Menyenangkan diriku sendiri dengan apa yang menurutku yang kulakukan itu bahagia gitu loh, kayak makan kan siapa orang yang nggak bahagia makan gitu. Kadang enggak. Oh enggak kan? Oh udah kenyang kan ya ngapain makan lagi? Ya maksudnya kayak makan Jajan. makanan yang jajan yang belum pernah kita makan gitu loh, contoh apa gitu. Iya. Salah satu gitu. Kalau nggak gitu ya kayak dengerin musik atau karaoke. Berarti Mas Diki sama Mbak Fadila lebih ke ini ya. Kalau misalnya stres dikit, maksudnya bentar gitu ya, nggak yang lama gitu. Sebentar. Berarti kayak kena healing Iya udah sih, cepet Mbak. hilang gitu Iya. ya. Oh iya. Kalau aku nggak ada yang nanyain tapi ya nggak apa-apa. Ya nggak apa. Ya kalau aku untuk stres itu tidur sih, dan itu aku lama. Maksudnya nggak bisa kayak yang healing terus tiba-tiba rejekan terus kayak nggak kepikiran tuh nggak bisa. Ya pasti kepikiran. Makanya kayak agak lama. Jadi ketika masalahnya belum selesai, ya di masa itu aku stres. Sepanjang itu aku stres. Gitu. Jadi rejekannya kapan nih baru bisa nggak stres itu. Bahkan aku sering banget ini kalau misalnya lagi stres itu nggak bisa healing dulu gitu. Menurutku kayak masalah nggak bisa ditunda gitu. Ya mungkin itu kadang masalah beda-beda ya. Ada orang yang kayak ada masalah tinggal dulu ya, ntar bisa aja masalah selesai karena waktu atau karena keadaan. Nah kalau nggak bisa, harus cepet-cepet selesai gitu. Nah itu kadang yang bikin capek sendiri sih sebenarnya. Ya itu tadi. Nah di sini kalau di buku ini nih katanya cara mengolah stres itu bisa dengan hindari pemicunya. Hindari pemicunya, ya bisa sih. Kalau Mas Diki tadi dirijekan ya open caranya dengan reject. Nah, makanya dengan cara healing itu. Oh, dengan cara otomatis Oh kreatif ya. Pikirannya encer. lebih plong lah. Oh wow. Kayak nge-refresh Nge-refresh. pikiran gitu loh mbak, nge-refresh ulang apa yang harus kita kerjakan setelah itu. Oke. Ya oke. Berarti Tipis-tipis. hindari pemicunya bisa lah ya. Terus yang kedua adalah dengan bercerita. Tipe kalau orang bercerita atau enggak?
Kalau aku pendiam ya. Oke, jadi bener-bener sendiri. Iya. Tapi pernah dong cerita ke orang-orang terdekat. Enggak pernah. Serius? Aku lebih pendiam gitu. Apa ya? Dipendam sendiri. Dipendam sendiri. Aku nggak takut kalau Cerita itu mencar. nggak takut bomnya meledak gitu. Enggak. Emang dari dulu seperti itu ya. Apapun masalahnya. Enggak pernah cerita. Wow, bisa ya. Sulit sih itu. Tapi bagus sih. Ya, Boundariesnya gede. iya sih. Kalau Mbak Fadila, Kalau aku sih, aku kan seneng ya gak seneng ngobrol juga sih, gimana ya, seneng cerita ke orang gitu. Tapi nggak semuanya ya aku ceritain, cuma Orang terdekat. mungkin case-case tertentu sama orang-orang tertentu aja yang aku ceritain gitu terkait apapun itu masalah. tapi ada efeknya. Kadang Dapat solusi. dapat solusi dari situ. Terus setidaknya meskipun saya nggak dapat solusi dari itu, setidaknya ada yang mendengarkan Lega saat kita gitu. cerita gitu, lega gitu. Merasa ya kayak, karena kalau dipendam sendiri tuh, kalau aku sendiri ya, kalau pribadiku sendiri itu kayak capek gitu loh. Kalau aku gitu. Ya, itu beda-beda ya. Nah, terus Itu gimana? aku ya ini sih tergantung. Kalau dulu aku sangat suka bercerita, tapi setelah makin dewasa ini makin ini ya, makin tidak apa ya. Sekarang tuh kalau cerita sama teman kadang tuh malah adu nasib gitu loh. Jadi aku males. Kadang misalnya aku Mas Dikri, aku loh kemarin habis gini. Mbak, kamu tuh masih alhamdulillah. Aku tuh malah lebih gini. Tambah capek, aku mau curhat loh, tambah dicurhati. Jadi ya, aku biasanya memilih-milih aja sih, gitu. Kalau sekarang sih, kalau dulu lebih banyak cerita. Begitu. Terus poin yang ketiga, mencari solusi tanpa menundanya. Bisa mencari solusi tanpa menundanya. Ya kalau Mas Dikri habis healing langsung dapat solusi. Dapat. Langsung. Kamu langsung Biasanya dapat. pasti Kalau dapat. aku sih Pasti dapat ya. lihat case-nya dulu sih, Mbak. Kayak kalau menurutku itu Gede besar. masih kayak besar gitu, ya aku cari solusinya. Kalau itu menurutku nggak seberapa besar atau kayak Biarin aja. masih bisa kayak aku aku buat kayak kemana dulu itu pokoknya Iya. nggak melupakan itu. Kadang ketika mencari solusi kan kadang kan decision apa ya, kayak mencari solusi itu kayak apa sih, keputusan ya kan, mencari keputusan. Nah, keputusan itu ketika diputuskan ketika kondisi tubuhmu, kondisi fisikmu dan juga pikiranmu tidak baik, itu juga hasilnya kurang baik gitu. Mempengaruhi Mempengaruhi juga hasilnya. Makanya nggak boleh ambil keputusan misalnya ketika marah, ketika stres itu ya begitu. Jadi solusinya kayak nunggu dulu deh besok atau ketika pas udah reda semuanya. Gitu. Terus yang keempat, istirahat cukup. Ya tadi tidur saya. Istirahatnya cukup. Kamu sendiri tipe orang yang banyak istirahat apa? Suka begadang? Dua-duanya itu gimana? Kadang suka istirahat, kadang suka begadang. Oh gitu. Ya. Makan makanan yang bergizi. Betul. Ya ini pasti harus ya. Kamu kan juga suka makan. Berarti kan makan. tapi makan junk food, Mbak. Tapi ada tipikal orang yang stres itu malah berkurang makannya atau bertambah makannya. Tergantung moodnya kalau itu. Oh ya. Terus melakukan aktivitas positif. Emang apa ini? Positif healing itu positif ya Mas, positif. Karena akan mendapat solusi. Ini tidur nggak Merefreshingkan pikiran. Iya sih. Kan tidur buat istirahat juga. Iya sih. Buat Jadi positif nggak positif dia tergantung kita ya. Kalau tidurnya menimbulkan malah penyakit, itu malah justru negatif. Lakukan terapi mandiri. Nah ini gimana nih? Nah ini terapi yang lucu. tapi siapa tahu kayak apa ya, terapi. Kalau di sini sih sebenarnya lebih ke kayak psikolog, teman-teman profesional. Kalau terapi versi kamu apa? Kalau terapi ya kayak ini kayak Mas Dikri tadi. Itu terapi kan kamu? Aku Lihat terlalu suka perjalanan. lihat pemandangannya yang hijau-hijau. Terus kan kalau gitu kan udaranya juga pengaruh sama, kalau di Surabaya kan panas gitu. Kalau mau Udara ke dingin. udara ya, kalau ke Terawas atau ke Batu gitu kan Iya. udaranya lebih dingin gitu. Itu terapi. Oke. Bisa.
Aku nggak terlalu suka perjalanan, jadi justru akan terapi itu menurutku apa ya? Kayak pijat itu terapi. Kayak aku suka pijat. Iya, iya sih refleksi. Maksudnya kayak terapi itu kan konsepnya di sini adalah kayak hal-hal yang biasanya tidak dilakukan gitu. Nah ketika stres pijat itu termasuk. Tapi sekarang aku nggak stres pun pijat. Kayak aku suka pijat. Ini kayak rutinitas gitu. Iya, seminggu sekali. Seminggu sekali. Wow. Tapi karena di sini jarang ada tukang pijat. Kalau di kampung kan banyak yang tukang pijat. Kalau di sini kan refleksi ya adanya. Iya, adanya refleksi. Aku suka lebih urut itu guys, yang pakai bedak jadi urut, bukan pijat. Kalau di sini tuh refleksi tuh cuma pakai tangan, jadi kurang asik, kurang nampol. Itu terapi versi aku. Nah selain itu ada ini nggak yang mau share lagi nggak terkait dengan stres dan cara mengelolanya? Jadi ke 10 poin ini, 7 poin ini semuanya setuju ya. Ini cara terbaik untuk mengelola stres, energi dan rasa syukur. Nah, salah satu bagian dari apa ya, mempertahankan kebiasaan baik itu adalah dengan rasa syukur, energi positif dan rasa syukur. Nah, ini kita merefleksi diri kita sendiri sih. Kalau Mbak Fadila sudah ini nggak merasa bahwa setiap harinya tuh memberikan energi positif dan rasa syukur nggak? Iya. Dengan apa tuh? Dengan aku berangkat kerja setiap pagi itu aku juga bersyukur karena aku juga ada beberapa di sekelilingku itu ada teman-temanku yang menurutku dia belum dapat kerja gitu, maksudnya belum settle dengan dia udah dapat kerja yang tetap atau apa gitu. Aku di sini aku udah dapat kerja, kayak aku nggak bingung kayak lagi untuk cari kerja gitu loh. Itu salah satu rasa syukurku di setiap harinya pasti gitu. Saat aku berangkat kerja gitu, meskipun kadang memang ada kayak Angkelnya kayak aduh kerja terus gitu kadang gitu kan. Kayak Senin sampai Sabtu kan kadang capeknya itu di hari Sabtunya itu sih kadang gitu. Duh kok udah Sabtu tapi kok nggak libur, terus aku mikir ulang lagi. Nggak apa-apa lah gitu. Oh hari Minggu juga libur. Iya, lihatnya ke atas dan ke bawah ya, ke atas ke motivasi, ke bawah untuk melihat bahwa masih ada loh banyak orang-orang yang kurang beruntung dibandingkan kita. Kalau Mas Didi sudah melakukan? Sama sih sama kayak Mbak Fadila. Ya karena banyak rasa syukur udah dapat kerja sebelum pandemi. Kan sekarang juga sebelum pandemi kan juga setelah pandemi kan banyak pengurangan pegawai juga dan betul, apalagi 2020 resesi ya, tahun ini sampai sekarang ini juga alhamdulillah kan gak dikurangi pekerjaan dan masih bekerja juga sih. Iya itu salah satu mempertahankan energi positif dan juga kebiasaan baik. Nah itu tadi sebenarnya itu aja sih. Buku ini hanya di bab ini menyampaikan terkait dengan bagaimana kita mempertahankan kebiasaan baik dengan salah satunya mengelola stres dan juga rasa syukur serta memberikan energi positif di sekitar kita. Itulah cara-cara dan yang dikatakan sama si Sabrina Ara. Ada pesan-pesan penutup? Nah, cukup ya. Baiklah Sobat Semang University, semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan kebermanfaat untuk kita semua. Semoga semuanya ada di sana sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.